Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bu Aning. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Valentina Drajevanya dengan ekor NIM 014 dari program studi Pendidikan, Bahasa, dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mengulas 3 bacaan saya. Yang pertama ada buku non-fiksi, yaitu buku Kesusastraan Kehancuran karya Martin Suryajana. Yang kedua adalah buku fiksi, yaitu Hujan karya Terelie. Yang ketiga adalah cerita pendek yang berjudul Tuhan Telah Mati dan Kita Berdua Yang Membunuhnya karya Kui Kavi. Cerpen ini saya temukan di salah satu website di internet, yaitu Archive of Our Own atau yang dikenal dengan AO3. Dan di sini saya akan mereview buku non-fiksi terlebih dahulu. Buku ini berjudul Kesusastraan Kehancuran karya Martin Suryajana. Buku ini lahir pada bulan Maret tahun 2024. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Velodrome dari CV Gelanggang Kreatif Velodrome. Di dalam buku ini kita bisa mengeksplorasi dinamika sastra Indonesia di dalamnya yang menyoroti 2 hal penting dalam dunia kesenian. Yang pertama itu kebuntuan avantgardisme dan kemustahilan tradisi yang ada di dalamnya. Di dalam analisis ini, penulis yaitu Suryajana ingin mengajak para pembacanya untuk merenungkan kembali konsep pendalaman sastra. Yang menjadi moto spirit sastra dunia ketiga, dari orientasi menuju disorientasi dalam dunia kesastraan. Buku ini mendapatkan sambutan positif dari para pembacanya yang mendapatkan rating 4,24 dari 17 pembaca. Saya mendapatkan informasi ini dari kutipan Goodreads. Saya sebagai salah satu pembacanya sangat mengapresiasi bagaimana cara penyampaian penulis yaitu Suryajana dalam penulisan karya ini dengan begitu singkat dan juga ringkas, sehingga bagi para pembacanya tidak merasa kebingungan terhadap bahasa yang bertele-tele. Dan juga penulis ini mengambil banyak referensi dari buku-buku yang belum dikenal publik secara meluas. Saya juga menilai bahwa buku ini sangat penting. Mengapa? Karena ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi kehancuran kebudayaan di masa yang akan mendatang. Selain itu, Kesusastraan Kehancuran meraih penghargaan kumpulan esai terbaik Badan Bahasa pada tahun 2024 yang menunjukkan pengakuan kontribusi signifikan dari buku ini terhadap dunia kesusastraan Indonesia. Secara keseluruhan, Kesusastraan Kehancuran menawarkan analisis mendalam tentang objektif sastra Indonesia pada era milenium ketiga, dengan refleksi kritis dan juga paradoks tentang tantangan yang dihadapi saat ini. Buku ini direkomendasikan bagi teman-teman yang tertarik terhadap dinamika dan masa depan terhadap kesusastraan Indonesia. Tentu saja sebagai pembaca yang jauh dari kata baik, saya merasa buku ini terlalu berat untuk saya karena saya sendiri dalam dunia kesastraan masih terbilang awam. Untuk mencerna buku Kesusastraan Kehancuran karya Martin Suryajana, saya membutuhkan waktu lebih untuk memahami isi buku ini dibandingkan membaca lain yang mungkin mereka sudah terbiasa dengan membaca karya-karya sastra. Saya merasa buku ini menyuguhkan berbagai topik yang memang cukup berat untuk para awam yang ingin membaca karya sastra atau menganalisis ataupun mengkritik sastra tersebut, apalagi memasuki dunia kesastraan ini. Tetapi menurut saya juga buku Kesusastraan Kehancuran ini menjadi awalan baik bagi para awam seperti saya yang ingin belajar mengenai sastra secara lebih dalam. Dan di
Bab-bab pada buku ini juga sangat diringkas dan dibuat ringan, sehingga saya membacanya juga tidak memerlukan waktu yang lebih lama, tetapi juga tidak sesingkat itu untuk memahami isi bahan bacaan ini. Oke, manfaat yang saya rasakan setelah membaca buku ini adalah saya menjadi mengenal berbagai pengarang atau berbagai sastrawan yang sebenarnya masih awam di telinga saya. Dan di buku ini mengambil beberapa kutipan referensi dari karya-karya sastrawan tersebut. Oke, buku kedua yang akan saya review, yang akan saya ulas adalah buku fiksi berjudul Hujan, karyanya Terelie. Buku ini terbit pada bulan Januari tahun 2016. Buku ini menceritakan tentang kehancuran dunia pada tahun 2042, di mana sebagian besar bumi mengalami kehancuran yang hebat, sehingga mau tidak mau manusia harus beradaptasi dan bertahan menggunakan teknologi yang sangat canggih. Nah, di sini ada karakter utama yang bernama Lail. Lail ini digambarkan sebagai seseorang yang cenderung untuk selalu berkegantungan terhadap orang lain. Esok ini digambarkan sebagai seseorang yang cerdas, cerdik, dan juga mandiri, sehingga dia dapat menghidupi dan membantu ibunya. Nah, Esok ini dia diadopsi oleh seorang pejabat yang ada di kota tersebut. Sedangkan Lail, dia berada di panti asuhan. Nah, di panti asuhan tersebut dia bertemu dengan Maryam. Nah, Maryam ini mempunyai karakteristik yang begitu ceria, periang, dan juga selalu ingin tahu banyak hal. Kelebihan yang terletak pada buku ini yaitu novel karya Terelie ini menggunakan bahasa yang sederhana dan dapat dipahami oleh kaum awam yang tidak membaca karya-karya sastra yang berat. Nah, buku ini juga cenderung cocok untuk para remaja karena menggunakan bahasa yang ringan dan juga dikemas secara menarik. Selanjutnya adalah buku ini mempunyai pesan yang begitu mendalam tentang bagaimana perjuangan, persahabatan, juga percintaan. Oke, selanjutnya terletak pada alur yang begitu menarik. Alur yang digunakan pada buku ini adalah alur maju mundur, sehingga pembaca tidak merasa suntuk ataupun bosan ketika membaca buku tersebut. Tetapi ada juga beberapa kekurangan yang terletak pada buku ini. Salah satunya yaitu karakteristik pemeran utamanya yang terlihat begitu lemah, yang selalu mengandalkan orang lain. Nah, alur yang begitu menarik juga menjadi pertimbangan mengapa ini juga bisa menjadi kekurangan pada buku tersebut. Nah, alur maju mundur ini bisa dibilang membingungkan untuk pembaca yang baru membaca buku novel yang tebal seperti ini. Oke, untuk sebuah informasi, buku ini ada 320 halaman. Jadi untuk menganalisis atau membaca untuk memahami buku ini juga perlu waktu yang lumayan lama karena alurnya maju mundur sehingga pembaca yang awam agak bingung. Oke, dan juga pada sampulnya yang sebenarnya tidak terlalu menarik untuk dipandang orang. Nah, sebenarnya buku ini tuh sangat menarik dan penggunaan bahasanya sangat bagus, alur ceritanya menarik, plotnya juga sangat tertata rapi. Tapi sangat disayangkan buku ini covernya tidak menarik mata untuk kita langsung lihat gitu. Jadi orang cenderung berpikir kalau buku ini tuh sebenarnya tidak sebagus itu karena covernya yang sangat simpel. Sebenarnya buku ini tuh sangat bagus, saya sangat merekomendasikan. Bahkan saya sebagai pembaca sudah 3 kali mengulang buku ini karena buku ini sangat meninggalkan kesan yang baik untuk saya. Secara keseluruhan, novel ini mengangkat tema percintaan, persahabatan, dan juga perjuangan. Nah, di balik beberapa kekurangan yang ada dalam buku ini, tidak menutup kemungkinan bahwa buku ini sangat menarik dan juga bisa dibaca oleh berbagai kaum, baik itu kaum remaja, anak, ataupun dewasa.
Saya juga sangat mengapresiasi bagaimana Terelie mengemas alur ini dengan begitu baik dan juga pesan moral yang tersampaikan dengan jelas dan juga penggambaran karakter-karakter yang realistis dan dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari sehingga pembaca dapat relate, dapat merasakan apa yang karakter ini rasakan. Buku ini juga tidak melulu tentang emosionalnya, tapi juga mengajak para pembacanya untuk berpikir kritis bagaimana kondisi bumi di masa mendatang dengan kelebihannya overpopulasi dan juga menuntut para pembaca untuk buku ini juga tidak melulu tentang emosionalnya, tapi buku ini juga mengajak para pembaca agar kita semakin sadar tentang manusia dan teknologi di masa mendatang. Oke. Untuk buku ini akan saya rating 8/10. Bacaan ketiga yang saya akan ulas adalah sebuah cerita pendek berjudul Tuhan Telah Mati dan Kita Berdua Yang Membunuhnya, karya Kui Kavi. Cerita ini berada pada website Archive of Own atau yang publik kenal sebagai AO3. Ini merupakan cerita pendek merupakan eksplorasi filsafat eksistensial yang dibangun dengan hubungan emosional antara kedua karakter utama tersebut. Cerita ini berpusat pada perjalanan sepasang individu yang mempertanyakan tentang moralitas, kepercayaan, dan maksud tentang perjalanan hidup yang mereka jalani pada saat ini. Dalam narasi, kedua karakter tersebut terjebak dalam dialog panjang yang penuh dengan refleksi mendalam. Mereka tidak hanya berkonfrontasi dalam dunia luar, tetapi juga dengan diri mereka sendiri, membongkar segala dogma dan keyakinan yang selama ini mereka bentuk identitas mereka. Melalui konflik ini, mereka bersama-sama mengambil langkah yang konvensional, yakni membunuh Tuhan. Bukan secara harfiah, tetapi sebagai metafora penghancuran nilai-nilai absolut yang membelenggu kebebasan mereka. Cerpen ini memadukan elemen romansa dengan kritik terhadap otoritas moral tradisional. Hubungan antara kedua protagonis menjadi cerminan dari pencarian kebebasan yang diwarnai dengan pengolakan batin, keraguan, dan penerimaan akhir terhadap absurditas kehidupan. Melalui gaya bahasa yang puitis dan atmosfer yang gelap, cerita ini mengajak pembaca merenungkan pertanyaan besar. Jika Tuhan atau nilai-nilai yang kita anut telah mati, apa yang kita bangun untuk menggantikannya? Meskipun cerita ini belum menerima banyak ulasan ataupun komentar dari para pembaca, gaya penulisan Kui Kavi yang begitu puitis serta reflektif memberikan pengalaman membaca secara mendalam. Penggunaan bahasa yang begitu kaya serta simbolis yang begitu kuat menambah kedalaman cerita, membuatnya menarik bagi para pembaca yang menyukai karya sastra dengan tema filosofis. Tapi teman-teman, perlu diperhatikan lagi bahwa cerita ini mengandung konten dewasa, sehingga disarankan bagi para pembaca yang sesuai dengan kategori usia tersebut. Bagi mereka yang tertarik dengan eksplorasi tema-tema eksistensial dan dinamika hubungan yang kompleks, cerita ini menjadi bahan bacaan yang begitu menarik. Secara keseluruhan, buku Kesusastraan Kehancuran karya Martin Suryajaya adalah sebuah karya yang menawarkan perspektif baru, wawasan yang mendalam. Buku ini juga tidak hanya berhasil menyampaikan pesan yang begitu kuat ataupun menciptakan dunia yang memikat, tetapi juga mengundang pembaca untuk dapat melakukan refleksi ataupun aksi tertentu. Namun, jika Anda menyukai cerita dengan tema filosofis dan dinamika emosional yang begitu kompleks, karya Kui Kavi ini bisa menjadi bacaan yang begitu menarik. Semoga ulasan saya dapat membantu teman-teman memahami esensi cerpen ini.
dan selamat menikmati perjalanan intelektual serta emosional yang dapat ditawarkan oleh penulis. Bagi Anda yang menyukai kisah romantis dengan sentuhan futuristik dan tema tentang keberanian menghadapi suatu kehilangan, mungkin buku Hujan karya Terelie adalah bacaan yang dapat Anda pertimbangkan. Namun bagi mereka atau bagi teman-teman yang kurang menyukai alur cerita yang sedikit melankolis dan penuh dengan refleksi emosional, mungkin perlu bersiap untuk nuansa mendalam yang dibawa oleh buku ini. Semoga ulasan saya dapat membantu teman-teman untuk dapat memilah buku bacaan yang tepat. Terima kasih.